Hey wanita logis, lu pernah nggak sih deket sama cowok, tapi pas dia lu baikin, dia malah kabur, tapi pas lu cuekin, dia malah ngejar-ngejar lu. Ngeselin ya? Sebenarnya apa sih yang mereka mau? Kenapa kok mereka bisa kayak begitu? Apa sebenarnya yang terjadi? Dan gimana cara terbaik untuk ngadepinnya? Yuk, mari kita bahas. Ladies, kalau ada klien yang datang ke gue dan dia ngomong, "Coach, kenapa sih kalau dia tuh pas gue respon, dingin gitu responnya, tapi pas kita diemin, pas kita cuekin, dia malah ngejar-ngejar, malah nyari perhatian." Kalau lo nanya kayak gitu sama gue, maka gue akan dengan mudahnya menjawab, "Gak tahu." Kenapa gue gak tahu? Ya karena gue bukan cenayang, gue bukan peramal, gue gak bisa baca pikiran, apalagi baca perasaan orang. Karena gue bukan dia, gue gak kenal cara pikir mereka, ya simple banget. Itulah kenapa alasannya kenapa gue jawab nggak tahu. Tapi kalau gue ditanya, kalau lu ubah pertanyaannya, kira-kira coach, apa kemungkinan yang bisa terjadi sehingga mereka berperilaku seperti itu? Maka kalau pertanyaannya kayak gitu, gue bisa berasumsi. Dan karena ini cuma asumsi, gue harap lu jangan langsung telan mentah-mentah apa yang gue katakan. Karena gue bisa aja salah, karena ini cuma asumsi. Deal ya? Nah, ini asumsi gue. Kenapa cowok pas lu baikin malah kabur, dan ketika lu cuekin dia malah ngejar? Ada beberapa kemungkinan, at least ada 3 lah kemungkinannya. Kemungkinan yang pertama, bisa jadi lu sama dia lagi beda momentum. Bisa jadi momentum PDKT kalian sangat berbeda. Karena kan gini, cara berpikir manusia kan beda-beda ya. Jadi otomatis cara kita jalanin kehidupan juga pasti berbeda. Nah, bisa jadi nih, pas lu lagi PDKT sama dia, lagi ngerespon dan lagi pengen on banget sama dia, dianya lagi sibuk, dianya lagi padat. Dan juga sebaliknya, ketika dia lagi on momentum pengen PDKT sama lu, nya udah kesel duluan. Jadinya nggak ketemu tuh ritmenya. Dan ketika ritmenya nggak ketemu, akhirnya ya kesannya jadi nggak kayak gitu. Dan hal itu wajar-wajar aja. Dan kalau ini terjadi, maka bukan artinya dia tuh ada niat buruk sama lu. Bisa aja nih, mungkin loh ya. Bisa jadi karena nya udah baper setengah mati, udah needy setengah mati. Jadi apapun yang dia lakukan, jadi rasanya tuh personal buat lu. Jadi akhirnya lu emotional thinking dan kesal duluan. Dan bisa jadi bukan dia yang menjauh, tapi ekspektasi lu yang kejauhan. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi ya, ini terjadi karena he has no clue. Meskipun sekarang adalah abad canggih dan era informasi, orang yang buta bermain di dunia relationship, di dunia romansa, itu masih ada loh. Bisa jadi nih, mereka seperti itu karena mereka have no idea what to do ketika lagi PDKT sama lu. Mungkin loh ya, mereka gak ada niat jelek, gak ada niat jahat. Tapi karena mereka bingung, akhirnya dia jadi keder sendiri. Dan lu pasti pernah dong jadi kaku, gak tahu mesti ngapain kalau lu lagi kebingungan apapun konteksnya. Ya bisa jadi ini pun terjadi sama dia. Saking bingungnya, dia akhirnya gak tahu apa yang perlu dilakukan, dan apapun yang dilakukan bisa jadi salah. Bisa jadi dia karena gugup, bisa jadi karena dia takut salah, apapun itu, akhirnya perilaku dia tetap salah di mata lu. Itu kemungkinan yang kedua. Atau kemungkinan yang ketiga, bisa jadi he is a player. Karena gini, ada yang beda momentum, ada yang has no clue, tapi ada juga yang melakukan ini karena dia paham betul cara main di dunia romansa. Karena dia ada seorang player. Tapi tunggu dulu, player yang gue maksud di sini nggak otomatis buruk, karena player itu sejatinya ya pelaku di dunia romansa. Termasuk gue, termasuk lu adalah player di dunia romansa. Bahkan mereka yang has no clue, amatir, dan sering tersakiti di romansa ya player juga. Tapi ya the bad one gitu loh, player yang jelek. Karena menurut gue di dunia romansa ada 3 tipe player. Yang pertama a bad player, mereka-mereka yang sering tersakiti, yang gagal melulu di romansa. Yang kedua itu the great player, mereka yang mampu bahagia di kehidupan romansanya. Dan yang ketiga adalah toxic player. Nah ini yang perlu hati-hati. Nah bahayanya itu kalau lu adalah seorang bad player yang has no idea, lalu lu ketemu sama seorang toxic player, hancur hidupnya biasanya. Toxic player tuh ya, yang gue maksud adalah mereka yang rela melakukan apapun, memanipulasi apapun untuk kepentingan dia sendiri. Dan seringnya dia ngerugiin orang lain. Secara intensi, emang dia tuh pengen manfaatin lu. Entah mau ngerampok uang lu, dapetin tubuh lu, atau mereka cuma mau main-main doang demi kepuasan dia pribadi. Ngeri kan? Dan kalau lu ketemu toxic player yang sengaja mainin emosi lu, mendingan lu pergi sekarang. Lari, selamatkan hidup lu dari dia. Karena kalau ada cowok model kayak gini ngedeket,
ya lu perlu hati-hati banget sih. Karena kebanyakan ujung-ujungnya mereka cuma modus, mereka cuma memanfaatin lu, mereka pengen memanfaatkan lu lah intinya. Dan di episode kali ini selain kita bicara yang kenapa ada yang beda ritme, gue pengen ngasih tahu juga ciri-cirinya apa sih si toxic player ini biar lu bisa waspada. Ciri-ciri yang pertama nih, yang paling sering dari toxic player. Coba deh, lihat perilakunya. Itu ciri-ciri yang pertama. Karena gini, cowok bisa dilihat dia serius atau modus, itu gampang banget sebenarnya. Lihat aja perilakunya. Cuman sayangnya, banyak wanita itu gampang ketipu sama kata-kata. Apalagi kata-katanya manis, gombalan-gombalan yang meninggi, melangit gitu lah dari cowok. Dan kalau cowok tersebut benar-benar serius, biasanya perilaku dengan apa yang dia katakan itu biasanya kongruen, seimbang, sesuai. Sedangkan mereka yang cuma modus, yang toxic player doang, mereka biasanya cuma manis di omongan doang. Usahanya, coba deh lu inget-inget lagi, usaha apa yang udah dia lakuin buat lu, kontribusi apa yang udah dia kasih di kehidupan lu. Atau jangan-jangan kebalik, jangan-jangan lu yang kebanyakan investasi, jangan-jangan kebanyakan lu yang usaha buat dia. Itu PDKT atau dikerjain? Itu ciri-ciri yang pertama. Ciri-ciri yang kedua, lihat cara dia komunikasi sama lu. Cowok yang secara genuine tertarik sama lu gak akan menghubungi lu sembarangan, karena setiap langkahnya itu penuh perhitungan. Misal nih, dia hanya akan ngehubungin lu di saat waktu istirahat kantor doang, karena dia tahu di saat itu lu available. Mungkin pada saat jam pulang kerja, saat lu sampai di rumah. Karena biasanya komunikasi orang yang tertarik sama lu itu berpola. Sedangkan mereka yang cuman modus itu akan sembarangan ngehubungin lu. Dan dia akan random ngehubungin lu. Dia nggak peduli lu lagi sibuk, lu nggak peduli lu lagi riweh, lagi ribet. Meskipun, ini disclaimer ya, meskipun nggak semua yang hubungin lu secara random itu toxic, tapi bisa jadi dia itu ya cuma bad player atau great player. Karena begini, bad player melakukan itu secara langsung hubungin lu secara random, itu karena murni ketidaktahuan biasanya. Nggak ada niat manipulasi sama sekali, tapi ya perilakunya biasanya yang bad player itu bisa ketebak, gampang banget ketebak. Tapi kalau seorang great player melakukan itu karena pengen bikin lu jatuh cinta sama dia. Tapi ini yang membedakan, ketika lu mulai nyaman, dia nggak akan mempermainkan lu. Dia hanya menguji beberapa aspek dari diri lu. Karena kan cowok juga memvalidasi apakah lu wanita yang tepat untuk dia atau bukan. Nah, kalau yang toxic player biasanya komunikasinya tuh kayak sengaja ngebuat lu masuk ke perangkap dia gitu loh. Bikin lu ketergantungan sama dia. Dan akhirnya dia melontarkan semua komunikasi kata-kata yang manis. Tapi pas kelihatan lu mulai lengah, lu mulai nyaman, dia tiba-tiba hilang. Ghosting. Kayak mau bikin emosi lu naik turun kayak roller coaster hanya demi kesenangan dia. Dan ujung-ujungnya pas lu udah mulai kecanduan dan bergantung sama dia, dia akan mulai tanda kutip menjual kehadirannya dengan sesuatu. Contoh nih, gue akan hadir di kehidupan lu kalau lu minjemin duit. Kalau lu nraktir gue akan hadir kalau ada untungnya buat gue. Nah, itu bahayanya. Hindari pokoknya yang toxic player. Nah, ciri-ciri yang ketiga, yang toxic player biasanya gampang banget ngumbar janji. Karena gini, cowok modus dan toxic biasanya emang pinter banget ngumbar janji. Aku janji akan nikahin kamu secepatnya. Apapun yang terjadi, aku akan pilih kamu. Aku akan selalu setia sama kamu. Apapun untukmu. Wah, pokoknya manis banget. Dan biasanya kata-kata manis yang dia umbar, ketika lu ngambek sama dia, baru dikeluarin tuh. Entah tujuannya untuk bikin emosi lu redam, entah untuk nutupin kebohongan-kebohongan dia yang udah dilakuin ke lu. Dan ciri-cirinya yang bisa lu perhatikan, kalau dia tuh ya memang mudah berjanji, tapi ketika dia sangat berjanji itu sangat meyakinkan. Jadi nggak heran kalau misalkan banyak wanita yang percaya sama janji palsunya. Dan nggak semua janjinya nggak dia tepati. Ada yang ditepati untuk bikin lu percaya, tapi ketika janji besarnya biasanya nggak ditepati. Dan sedangkan mereka yang serius sikapnya tuh lebih realistis. Karena pria yang secara genuine tertarik sama lu nggak akan mudah ngobrol janji, karena dia benar-benar tertarik dan nggak pengen nyakitin perasaan lu. Itu bedanya. Nah, sekarang setelah lu tahu 3 ciri ini tentang si toxic player, mungkin lu tetap berpikir, wah susah banget ya coach. Soalnya kayaknya tipis banget gitu ngebedain mana yang bad player, mana yang great player, mana yang toxic player gitu loh. Apalagi kalau gue seorang amatiran yang masih bad player, gimana cara bedainnya? Ya emang begitu sih ladies, realitanya begitu. Apalagi kalau misalkan lo emotional thinking, lo nggak pakai logika sama sekali, ya pasti jadi korban. Makanya judul segmen kita di YouTube ataupun di podcast namanya Logika Cinta Jose Aditya. Karena memang kebahagiaan sejati itu datang dari cinta yang menggunakan logika. Jadi lu nggak perlu takut. Karena gini, mereka yang jadi korban toxic player biasanya adalah seorang
bad player. Selama lu bisa pastiin lu naik kelas, dan lu termasuk kategori great player di kehidupan romansa lu nggak akan pernah jadi korban mereka lagi. Serius deh. Nah, ini ada kabar gembira. Lu mau tahu nggak caranya? Kalau lu pengen tahu cara naik kelas dan menjadi great player, ada kabar gembira. Gua dan tim baru aja launching sebuah platform pembelajaran khusus wanita, di mana lu nggak cuma bisa belajar jadi great player, tapi lu juga bisa belajar gimana cara menemukan partner yang great player juga. Karena platform ini kita rancang untuk semua wanita yang pengen happy di kehidupan karir dan di relationship. Dan menurut gue, lu kayaknya pengen deh bahagia di karir dan di relationship. Lu bisa belajar tentang apa itu cinta, bahasa pria itu kayak gimana, relationship yang sehat itu gimana, attraction itu kayak apa, komitmen itu kayak apa. Pokoknya banyak banget yang bisa lu pelajari di sana, dan kerennya lagi, joinnya gratis, tis. Dan tersedia juga banyak course gratis yang bisa lu pelajari di sana. Dan untuk lu member baru yang pengen bergabung membership berbayarnya, tersedia juga cashback sampai Rp100.000. Caranya lu gampang banget, tinggal top up minimal Rp200.000. Dan kita akan langsung tambahin Rp100.000 langsung ke saldo lu. Nah, makanya tunggu apa lagi? Buruan gabung sama kita dan ribuan wanita lainnya di www.truelove.id. Follow juga Instagram kita di lovecoach.id dan truelove.id. Oke, saya Jose Aditya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Be great, be loved, and start today. Dadah!